Dulu aku ingat banget waktu pertama kali nonton film Evil Dead yang pertama. Kalau nggak salah yang film pertama di 2013. Dulu waktu nonton itu pertama kali, itu kayaknya first time pengalaman aku nonton film horor itu yang sampai nutup mata. Itu yang kayak, itu kan dulu aku nonton di handphone ya. Jadi aku nonton ini nih handphone nih. Jadi aku tuh nontonnya kayak gini-gini, terus handphonenya aku agak gini-giniin gitu. Pokoknya dijauh-jauhin lah. Padahal aku tuh sebenarnya nggak yang tipe begitu gitu sebagai penonton. Aku suka nonton hal-hal horor dan gore tuh aku suka. Aku pantengin banget gitu ya. Terus lanjut di film keduanya, kurang lebih pengalamannya sama lah. Dan kalau mau di rating, mau di ranking pribadi nih ya, film pertama itu di ranking pertama gitu, film yang kedua Evil Dead Rise itu yang kedua. Nah setelah nonton yang ketiga, gimanakah rasanya? Sejujur-jujurnya ya, ini sebenarnya masalah selera ya. Sejujurnya apa yang kurasakan sih, aku sudah mulai gimana ya, mungkin karena kita semakin kesini tuh sudah banyak ya nerima nonton film-film horor yang gore. Bahkan film-film horor Indonesia tuh mungkin bisa lebih gore dan bisa lebih sadis dan bisa lebih nggak masuk akal lagi gitu ya. Jadi pada saat menonton film ini, aku sudah mulai merasa kayak ini tetap gore gitu, filmnya tetap gore, filmnya tetap berdarah-darah, tetap bikin ngilu, bikin jijik tuh tetap ada gitu. Cuman nggak yang ninggalin perasaan kayak nonton film pertama sama kedua gitu. Nonton film pertama sama kedua itu, selesai nonton itu tuh ada perasaan kayak menghela nafas, maksudnya ikut capek gitu loh, kayak ikut apa ya, ikut ngos-ngosan gitu. Jadi kelar nonton tuh ikut lega gitu loh. Berbeda sama film ini, kelar nonton justru di kepalaku banyak pertanyaan kayak kok bisa gini, kok bisa gitu, kok bisa gini. Oke, ini aku disclaimer dulu, mungkin bakal banyak spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton, nonton dulu. Terus juga ini aku membahas pure dari film modernnya aja nih, Evil Dead yang modern gitu. Jadi terlepas dari cerita-cerita atau origin dari film-film jadulnya gitu ya. Siapa tahu ada keterhubungan gitu ya, aku nggak tahu, boleh dibahas saja nanti di bawah gitu. Ngomongin soal Evil Dead, pasti di kepala kita yang udah tercantol adalah soal gore-nya. Dan di film ketiga ini ya masih sama aja sebenarnya, juga kan emang jualannya Evil Dead kan soal kegor dan kengeriannya, kesadisannya, kejijian dan keiuhannya kan. Jadi untuk itu kita masih bakal dapat gitu, justru mungkin akan lebih banyak. Dan di Indonesia pun di film yang ketiga ini nggak disensor gitu kayak di film yang kedua sebelumnya, kan ada beberapa part yang dipotong tuh. Jadi kita bakal dapat experience yang penuh menonton film ini tanpa ada pemotongan dari lembaga sensor. Nah, apakah dengan film yang full ini, yang tidak dipotong ini, akan memberikan pengalaman yang penuh juga? Sebenarnya kembali lagi ke masing-masing sih. Cuman kalau untuk aku pribadi, aku sudah mulai merasa mungkin film ini butuh apa ya, variasi lagi gitu, butuh pembaruan lagi gitu. Seperti yang kita tahu kan sutradaranya juga berganti-ganti ya. Dari film yang pertama itu aku lupa siapa sutradaranya, pokoknya beda. Terus yang kedua itu sutradaranya Lee Cronin yang semalam habis bikin film The Mummy, Lee Cronin's The Mummy, dan itu juga bagus, aku suka film itu. Dan di film ketiga ini sutradaranya baru lagi, sutradara asal Prancis namanya Sebastian Vanicek. Jadi memang digarap dengan orang yang berbeda-beda nih, tapi yang dijual tetap sama nih. Evil Dead kan yang dijual adalah apa? Gore-nya. Kalau soal cerita sih sebenarnya kurang lebih aja ya sama film kedua, menceritakan soal keluarga gitu ya. Cuman bedanya kalau di sini ada keluarga yang lagi berkabung nih gitu. Terus si keluarga ini akhirnya berkumpul lah gitu ya, kumpul keluarga lagi di satu rumah, rumah peninggalan mereka juga gitu, yang udah peot, yang udah rusak. Pokoknya rumah gede yang ya template film horor lah ya, rumah-rumah yang udah apa ya istilahnya, japuk gitu ya, udah mencekam lah suasananya, emang kayak template film horor lah. Nah mungkin aku akan banyak perbandingan sih sama film keduanya, karena jujur film pertamanya tuh aku agak-agak lupa lah ya alurnya seperti apa. Cuman seingatku di film pertama itu dia lebih ke kayak kelompok geng gitu kan. Nah di film kedua sama ketiga ini nih temanya kurang lebih kan soal keluarga. Dan kalau soal karakter sih menurutku di film ini tuh sayangnya gimana ya, karakter tuh banyak gitu. Ada karakter baru juga gitu ya, ada nenek-nenek pikun yang ada di film ini yang menambah variasi gitu karakter di filmnya. Cuman kalau untuk aku pribadi gimana ya, untuk karakter-karakter di sini tuh nggak se-memorable dan nggak se-membuat kita berempati itu gitu loh. Maksudnya di film kedua kan menceritakan ada ibu, terus ada adiknya, terus
ada 3 anaknya gitu. Nah masing-masing karakter ini punya apa ya, kita punya empati lah ke masing-masingnya. Dari mamanya yang single mother gitu ya, menghidupi 3 anaknya, terus juga adiknya yang dari perantauan gitu, yang dari hidup bebas lah istilahnya, kembali ke situ dalam keadaan mengandung nih ya. Terus juga dengan 3 anaknya, dengan chemistry-nya, pokoknya mereka berlima tuh momen gregetnya tuh ada banget lah di film kedua. Sedangkan di film ketiganya itu kayak ya udah aja gitu, kayak karakter bapaknya kayak ya udah, karakter mamanya juga kayak udah gitu, nenek pikunnya juga kayak udah. Maksudnya soal keluarganya ini kurang berkesan lah ya. Terus juga ngomongin soal gore. Kalau di film pertama aku ingat banget kalau nggak salah yang khasnya itu yang dari film pertama itu tuh pisau ya kalau nggak salah, kayak pisau roti gitu ya kalau nggak salah ingat gitu. Terus kalau di film kedua tuh ada parutan. Nah kan kita setiap film Evil Dead adalah gitu kayak spoiler no konteks, kayak barang-barang yang mungkin ini loh barang yang nanti bisa membuat kita mengilu gitu ya pada saat nonton filmnya. Nah di film ini tuh sebenarnya ada juga gitu, sebelum aku nonton tuh adalah beberapa lewat gitu di beranda, kalau misalkan bakal kayak ada kalau nggak salah ya kayak ada pulpen, terus juga ada pokoknya yang khas yang di highlight orang-orang itu alat pembuka botol wine. Nah pada saat aku nonton film pertama gitu ya, keluar scene dengan barang itu membuat kayak oh oke, bener nih bikin ngilu gitu. Terus yang film kedua juga aku penasaran kan, kayak pada saat itu kenapa nih, ada apa dengan parutan keju gitu. Pas muncul sini tuh langsung kayak oh ya bener sih, ini alat ini membagongkan. Terus di film sekarang alat pembuka wine itu kayak ya udah aja sih, maksudnya kayak apa ya, di film pertama sama yang kedua momen gore-nya itu tuh udah langsung men-trigger bahkan dari detik pertama gitu loh. Jadi pada saat scene itu terjadi, misalnya kita contoh di film kedua gitu, pada saat dia ngeparut apa betis itu ya, nah bahkan dari detik pertama dia mau melakukan itu kita udah kayak aduh betis diparut gitu, kita udah ngilu gitu loh. Sedangkan di film yang sekarang itu tuh kayak greget, gore dan ngilunya tuh delay gitu loh. Jadi kayak alat pembuka wine nih, dia kan di film ini diceritain ditusuk di leher, terus habis ditusuk di leher barulah digeret gitu kan. Nah pada saat pertama dia ditusuk di leher itu kan hal yang biasa ya, maksudnya juga di semua film gore itu hal yang biasa gitu, menusukkan benda ke leher. Jadi elemen surprise-nya tuh kayak kurang gitu loh, dari detik pertama tuh kurang gitu. Jadinya kita tuh kayak delay dulu untuk greget, kayak dia ketusuk nih, kayak tek ketusuk, terus delay bentar baru dia ngegeret, baru kayak gitu. Jadi naik turunnya tuh kayak kurang lah gitu buatku ya. Kalau mau dibilang lebih sadis atau lebih brutal ya memang sih ada juga one take gitu ya, memperlihatkan kebrutalan si bapak pada saat membontang-banting anaknya. Nah entah ya, ini menurutku nih memang di film ini tuh lebih sadis, lebih brutal, cuman ya kurang memorable aja sih menurutku, kayak ya udah aja lewat gitu. Kalau misalkan mau ingat-ingat lagi ya scene memorable, justru lebih banyak ke scene memorable yang jijiknya sih. Kayak ada scene yang si Alice itu ngunyah gigi neneknya, itu udah banget. Terus ada scene Joseph itu dihantup-hantupin ke muka yang udah itulah, ke muka istrinya Tia itu juga, itu jijik juga. Terus ada scene kissing mama dan bapaknya dengan darah-darah, itu juga jijik. Jadi lebih ke scene jijik sih daripada scene sadis gitu di film ini yang lebih memorable buat aku ya. Dan di film Evil Dead ini kan juga sebenarnya salah satu khasnya gitu ya, membangun tensi itu dengan atmosfer gitu. Di film kedua gitu kita juga dilihat gimana mamanya ini jalannya, terus juga gimana dia ada di tengah-tengah keluarga itu, terus misalkan dia tiba-tiba ngilang, terus dia muncul lagi. Jadi lebih ke atmosferiknya gitu. Dan seingatku sih nggak sejam scare itu ya di film kedua itu. Sedangkan di film ini aku nggak tahu kenapa aku merasa jump scare-nya tuh kayak apa ya, tipikal jump scare berisik yang ada yang efektif, ada yang mulai kayak kayaknya kebanyakan jump scare deh gitu. Jadi memang ada beberapa yang efektif, memang ada beberapa yang sampai bikin loncat gitu dari kursi, itu ada gitu, beberapa scene jump scare-nya ada gitu. Cuman di beberapa part aku merasa kayaknya jump scare-nya terlalu ingin ditonjolkan banget deh gitu. Jadinya buatku mulai agak too much gitu loh. Jadi ya ini balik lagi ke selera sebenarnya, cuman buatku sih di film ini jump scare-nya lumayan mulai too much
itu gimana sudah tuh lumayan mulai tuh pokoknya sudah ke arah-arah yang menurun lah ke efektivitasannya, dari yang jump scare-nya tuh masih yang efektif gitu ya, sampai yang kayak jump scare lagi gitu, sampai yang kayak ya udah kayak mulai capek gitu. Dan mungkin juga kenapa kita di film-film sebelumnya itu cukup berempati ya sama karakternya, karena kan bisa dibilang di film sebelumnya itu kayak di film kedua nih yang dikerasukan kan karakter ibunya nih ya, dia goalsnya adalah membunuh orang-orang di sekitarnya, dan orang di sekitar itu adalah keluarganya gitu, kayak anaknya, ada yang masih kecil, bahkan ada adiknya yang hamil gitu. Goalsnya kan adalah membunuh mereka gitu loh. Dan di situ yang bikin kita kayak aduh jangan dong gitu. Ini lagi hamil nih, jangan dong, ini masih kecil nih gitu. Jadi ada rasa sayang lah ke karakter-karakter yang ada di filmnya. Sedangkan di film ini beda gitu. Ada lagi muncul lore baru gini, muncul lagi plot atau alur yang baru gini, ada muncul soal Belati. Nah diceritakan di filmnya Belati inilah yang bisa membunuh permanen lah ya bisa dibilang iblis ini. Jadi kalau misalkan kita tusuk ke orang yang dirasukin, itu bisa bikin dia keluar gitu dari tubuh orang yang dirasukin ini. Nah itu kan hal baru ya, beda sama film sebelumnya yang kalau misalkan orang yang dirasukin ini udah hancur lebur, ya udah. Cuma di sini ada plot baru itu dan membuat motivasi iblis ini jadi berubah gitu. Jadi kita tuh bukan yang kayak aduh jangan bunuh anakmu dong, kasihan anakmu gini, mana juga kayaknya hubungan bapak sama si anak yang masih hidup ini kayak kurang gitu. Kayaknya anak yang ini kayak kurang kasih sayang gitu kan, si bapak lebih sayang sama anak yang udah meninggal sama si Will gitu. Dan itu juga kurang berasa di kita, kurang berasa kalau si Joseph nih anak yang kurang disayang lah gitu. Jadi kalau misalkan dia mau dimatikan juga kayak ya udah aja. Nah ya balik lagi tadi soal Belati ya, jadi motivasi iblis ini lebih ke kayak ayo di mana kalian simpan alat ini gitu, di mana kalian simpan, aku mau nemuin gini. Karena mereka nggak mau mereka terbunuh, karena mereka nggak mau mereka ditusuk dengan alat itu, karena dengan alat itulah kelemahan mereka gitu. Jadi motivasinya lebih ke sana gitu. Jadi kita ke karakter-karakter ini kayak mau mereka mati ya udah aja gitu loh. Terus selain tiba-tiba tadi ada Belati ya, terus sekarang tiba-tiba lagi di ending tuh ada Will yang sudah hangus gosong tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Maksudnya kayak gimana ya? Itu apakah memang dia tiba-tiba summon kah di rumah itu? Kayak ya udah gitu, terserah iblis lah mau apa gitu ya. Atau dia ikutkah dari yang waktu dia di rumah duka ya itu ya berarti ya. Nah maksudnya kan di rumah duka itu kan ada karyawannya tuh, yang karyawan mau ngekremasi dia. Itu kan dilihat kan kalau dia matiin juga sama si Will hangus ini. Cuma setelah itu di rumah duka itu ya udah nggak ada gimana gitu. Tiba-tiba udah sini parkiran, bapaknya yang udah dirasukin juga, dan mereka ya udah pulang kayak biasa gitu. Kayak nggak ada yang terjadi apa-apa gitu di rumah duka itu. Nah apakah si Will ini ikut dari situ? Atau dia tiba-tiba summon aja di rumah yang sudah terbakar itu? Tidak tahu. Terus juga kalau misalkan kalian ngikutin sampai kredit scene yang paling terakhir, yang kedua, nah tiba-tiba ada abu kremasinya Ellie, karakter ibu dari film kedua. Maksudnya gimana orang yang sudah dihancurkan oleh adiknya dengan ya itulah pokoknya ya scene yang terakhir itu di film kedua, terus tiba-tiba ada abu kremasinya. Terus tiba-tiba lagi dia muncul di cermin, dari pantulan cermin anak si pengelola rumah duka itu. Terus tiba-tiba dia muncul matiin anak itu, terus dibalik. Terus kayak, jadi maksudnya gimana nih? Selama ini kan yang aku pahami dan aku tonton gitu ya, Dedet ini kan menular kalau misalkan si korban yang mau baru ini tuh luka gitu, terus misalkan dia kena darahnya, atau pokoknya dia ada kontak fisik lah gitu sama si kerasukan yang pertama gitu. Nah itu bisa nular. Nah di film ini tuh konsep itu tuh masih ada gitu di tengah-tengah keluarganya Will ini. Cuman di kredit scene Ellie ini nih yang tiba-tiba muncul lagi tuh gimana ya maksudnya? Kayak memang ini film franchise-nya mau diperbesar sih memang gitu. Bahkan film selanjutnya Evil Dead Wrath kalau nggak salah judulnya itu bahkan sudah selesai syuting gitu kan. Tapi buatku cara mereka untuk mengekspansi universe-nya sih cukup tiba-tiba ya, dan mungkin ini lore-nya ada di film jadul kali yang aku nggak tahu gitu. Mungkin yang tahu bisalah berkomentar gitu ya. Tapi menurutku di film ketiga ini cukup banyak ketiba-tibaan gitu. Dan semoga aja itu bakal dijelasin sih di film selanjutnya. Buat kalian yang belum nonton sih, ini film masih worth it ya buat ditonton. Gore dan sadisnya masih ada gitu ya, lebih banyak, lebih brutal, walaupun menurutku sih kurang variatif dan kayak ya udah aja gitu. Terus juga adalah di film ini sedikit-sedikit bumbu-bumbu komedi gitu. Datangnya sih dari nenek yang pikun itu. Walaupun
kesannya kayak repetitif gitu ya komedinya gitu, soal mencuri uang, cuman ya bisalah sedikit menghibur lah. Intinya sih buat seru-seruan film ini masih worth it kok buat ditonton. Jadi buat yang belum nonton dan mau ngerasain sensasi gore-gore lagi, dan kan banyak nih ya kaum penyuka film jump scare, ini cocok sekali buat kalian tonton. Dan buat yang belum nonton film ini, langsung ditonton aja. Dan sampai ngejauh-jauhin